atau di tempat kerja sekalipun. Saya ucapkan shalom sekali lagi buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan mengalir buat kita senantiasa. Haleluya. Mari kita mau masuk lagi lebih dalam untuk ibadah kita hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Sebelum itu kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang tak habis-habisnya dapat kami hitung betapa banyaknya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Lewat suara kami, tarian kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Karena ini semua menjadi dupa yang harum dan persembahan yang indah bagi-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dimasyurkan lebih dahsyat lagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami api yang semangat, roh yang menyala-nyala buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa nama Dia adalah menara yang teguh. Dialah kota perlindungan kita, Dialah Allah yang perkasa. Yes. Hey, yeah, Mari sama-sama kita menyatakan now
ajaib untuk selama-lamanya. Yes, Haleluya. amin. Mari saudara kita semua lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi serius dan berikan sepenuhnya segenap hati dan jiwa. Kita mau naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita tahu ketika kita masuk dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, ada kuasa Tuhan yang nyata menopang hidup kita. Amin. Haleluya. Dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan menopang di seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah tolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami nyatakan kembali Tuhan lewat pujian indah ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu menopang seluruh hidup. Dari mana? Kami tahu pertolongan itu hanya dari-Mu Tuhan. Pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Oh biarlah Engkau Tuhan penolong kami di saat susah. Oh Engkau lindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan buat Tuhan
kekuatan di hidupku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Katakan dengan lembut Tuhan kita, kau menara dan perisai di hidupku. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan di setiap hidup kami Tuhan. Kami terima segala firman yang Kau mau sampaikan setiap kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, taburi kami Tuhan dengan firman dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh kembali beribadah walaupun masih dalam suasana online streaming. Tapi kita yakin dan percaya Bapak Ibu, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, lawatan Tuhan tidak akan pernah terbatas bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita doa dulu kepada Tuhan, biar anugerah Tuhan, roh Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami alami sepanjang hidup kami sampai detik ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami boleh beribadah walaupun masih dalam suasana online streaming, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bapa, tolong Tuhan Yesus, semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, buka hati kami, berikan kami rema, pewahyuan dari Tuhan, supaya kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Bapa, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan Yesus, ketika hamba berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan, bukan hamba yang berkata-kata, tapi roh Tuhanlah yang berkata-kata, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini, saat ini Bapak Ibu, kita masih bisa beribadah. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 20 Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Saya akan pilih nanti ayat-ayat tertentu untuk kita baca bersama-sama. Tapi nanti tolong Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa utuh melihat kebenaran firman Tuhan ini, baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 20 ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan saat ini adalah Yesus bangkit sebab Dia Allah yang berkuasa. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca dari ayat yang ketiga dulu pertama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ayat 16 Bapak Ibu, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17,
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-20, Bapak Ibu, terakhir. Tetapi yang benar ialah, ini kata Alkitab Bapak Ibu, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita yakin dan percayai, karena Allah yang memberikan firman Tuhan ini kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah kita memperingati hari kematian Yesus Kristus pada Jumat Agung, kita juga akan merayakan hari kemenangan kita, di mana Yesus Kristus sudah bangkit dari kematiannya. Itulah hari Paskah yang kita peringati Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang Yesus firmankan, Dia genapi. Lihat Lukas 9 ayat 22 dikatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lihat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas hidup Yesus. Melalui kebangkitan Yesus, kita menerima pengampunan dosa. Katakan amin Bapak Ibu. Melalui kebangkitan Yesus, kita menerima jaminan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terlepas dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini dan pergumulan kita masing-masing, tapi satu hal yang kita percayai Bapak Ibu, bahwa kita masih punya Tuhan. Katakan amin. Kita masih punya Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Kita masih punya Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Kita masih punya Tuhan sebagai sumber kesembuhan bagi kita yang sedang mengalami kesakitan saat ini. Ingat Bapak Ibu, keselamatan yang kita terima saat ini karena Yesus telah mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita. Lihat, Jumat Agung yang kita peringati adalah hari di mana Yesus harus menanggung penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan. Mukanya hancur, badannya penuh dengan luka-luka, kepalanya diberi mahkota duri. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya Bapak Ibu pergi ke Israel, saya dulu mencoba ambil satu duri itu tajam yang minta ampun Bapak Ibu. Duri itu duri yang ditaruh di kepala Yesus sebagai mahkota. Durinya yang ditancapkan ke kepala Yesus itu seperti jarum Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bayangkan jika kita mengalami itu, betapa menderitanya kita Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus harus mati di atas kayu salib, tergantung di kayu salib. Dan sejak hari Kamis malam itu, Yesus sudah sangat-sangat menderita di Taman Getsemani. Lihat Markus 14 ayat 34 katakan, lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya waktu diajak doa di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lihat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata seperti itu karena Yesus tahu bahwa Dia akan menderita dan bahwa Dia akan mati di kayu salib. Lihat Bapak Ibu, pasti jika kita yang ada di pihak Yesus, kita tidak akan kuat menanggung semua penderitaan itu. Dan pada hari Jumat sengsara itu adalah kematian seseorang yang paling menyakitkan. Mungkin Bapak Ibu atau di gereja atau menonton film tentang Passion of Christ bisa melihat betapa mengerikan film itu Bapak Ibu. Itu adalah fakta. Saya waktu melihat di gereja Bapak Ibu atau Jumat Agung, saya merinding. Bahkan saya sampai nangis Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Kematian Yesus adalah kematian yang paling menyakitkan. Karena Yesus harus mati tergantung di kayu salib Bapak Ibu. Kematian Yesus digantung antara bumi dan langit, Dia tergantung. Dan tangannya, kakinya dipaku. Lihat Bapak Ibu betapa Dia sengsaranya demi dosa-dosa kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Yang saya katakan tadi, yang tidak akan pernah dialami oleh siapapun di dunia ini. Tapi karena kasih-Nya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus merelakan dirinya untuk dikorbankan oleh Bapaknya demi dosa-dosa kita semua umat manusia. Yohanes 3:16 berkata apa?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat Yesus ada di kayu salib, Bapak Ibu, Yesus juga merasa seperti ditinggalkan oleh Bapaknya. Matius 27:46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat Bapak Ibu, apapun kesengsaraan yang sedang kita alami saat ini, ingatlah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bahwa imam besar kita itulah Yesus, turut juga merasakan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami saat ini. Karena Yesus sudah pernah mengalami penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan waktu Dia ada di dunia ini. Ibrani 4:15 berkata apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dikatakan apa? Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya Tuhan Yesus dengan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin saat ini belum ada jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Mungkin juga saat ini Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Mungkin juga Bapak Ibu, saat ini kita berkata sudah tidak ada harapan. Mungkin juga saat ini Bapak Ibu, hidup kita sedang ada dalam kebimbangan dan takut karena tidak ada kepastian bagi masa depan kita seperti apa yang kita hadapi di dunia saat ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Katakan amin. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Masih ada Tuhan yang siap untuk menolong kita. Yesaya 41:10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan dengan teguh. Dan mari kita bangun iman percaya kita secara pribadi di dalam Tuhan sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Bukankah Mazmur 31:22-23 berkata, terpujilah Tuhan, kata pemazmur, sebab kasih-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu aku kesesakan. Ayat 23 dikatakan apa? Aku menyangka dalam kebingunganku. Pemazmur juga pernah mengalami kebingungan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan karena persoalan masalah yang dihadapi. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu, kata kunci ini, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena penderitaan, masalah yang kita alami saat ini ada batasnya, ada waktunya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yesaya 4:3-2 katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Inilah janji penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kesengsaraan? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan iman. Filipi 4:6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat kita mengalami kesengsaraan? Yang kedua, minta kepada Tuhan Bapak Ibu apa yang kita inginkan. Matius 7:7-8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan saat kita mengalami kesengsaraan? Yang ketiga, percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Katakan amin. Mari kita baca 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, perhatikan Bapak Ibu, sebab dikatakan Allah kita setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Yesus sudah selesaikan semua persoalan kita di atas kayu salib. Saat Yesus berkata sudah selesai, itu artinya semua persoalan kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib melalui kematiannya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita bangkit dan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan kebangkitan Yesus yang sudah bangkit bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus kita adalah Allah yang berkuasa. Katakan amin. Bukankah Mazmur 56 ayat 9 dan 10 dikatakan apa? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin, kata pemazmur, bahwa Allah memihak kepadaku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ketika saya dengan Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, saat kita ada dalam masalah, persoalan apapun, kesengsaraan apapun, Tuhan selalu akan mendengarkan doa-doa kita. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, karena Yesus sudah bangkit untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu saat kita mengalami kesengsaraan? Yang pertama, catat, datanglah kepada Tuhan dengan iman. Yang kedua, minta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Apapun situasi yang kita hadapi sampai saat ini, Tuhan selalu akan menyertai kita jika kita sungguh-sungguh berseru memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat. Doa saya menyertai setiap kita yang sudah setia mengikuti ibadah di gereja kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terbukti Bapa, Engkau mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Kau korbankan Dia untuk menebus dosa kami, untuk menghancurkan semua musuh-musuh kami, untuk menolong kami Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kami sudah merayakan Jumat Agung. Kami juga sudah merayakan Pasca kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba doa untuk setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka apapun persoalan hidup mereka, apapun kesengsaraan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa bagi kami. Hamba doa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhanku. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Usaha setiap umat-Mu Tuhan berkati. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, rumah tangga mereka Tuhan berkati, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sedang direncanakan oleh umat-Mu sepanjang tahun ini Bapa, kami sungguh yakin dan percaya jika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan membuka jalan keluar pada kami tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan kami yakin dan percaya jika Allah di pihak kami, tidak ada yang bisa melawan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih sayang dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.